Selamat pagi, shalom. Shalom. Luar biasa pagi ini, amin. Haleluya. Coba tengok kanan kirinya. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bersyukur buat pagi yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh bersekutu dalam ibadah ini. Tak berkesudahan kasih setiamu atas hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa segenap jemaat-Mu di hadapan-Mu. Engkau tahu kerinduan umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau. Kami rindu bertemu dengan pribadi yang sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapak. Puaskan setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu. Bahwa hidup kami semakin hari semakin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau tanggalkan beban kami. Kami mau berserah kepadamu. Hari demi hari kami terus melangkah bersama Engkau. Karena kami percaya sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu beracara di tengah kami dari awal sampai akhir. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu, demi nama Yesus. Demi nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Berserah-serahlah kita. Haleluya. Haleluya. Terpuji Kau Tuhan. Besar kuasa-Mu, besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, angkat tanganmu, sembah Dia. Ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata
kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Lebih lagi, tinggikan namanya, haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat saja, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. sekali lagi, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Lamanya dalam Roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. semua Dia, haleluya. Ku tinggikan Kau Tuhan, haleluya. Ku tinggikan Yesus, haleluya, haleluya. kami Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus baik. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau baik, Yesus. Haleluya. Sitekuru lamarala yase. Oh, sekiril ramata karala ramayase. Tuhan Yesus baik. Sungguh Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri hati yang terus memuji, menyembah Engkau. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa setiap jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, hari demi hari semakin melekat kepadamu. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan demi nama Yesus.
Demi nama Yesus yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Firman berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ada sukacita bagi ini, amin. Sekali lagi beri salam kanan kirimu. Yes. Bersukacita karena punya Tuhan yang ajaib, amin. Haleluya. Beri sorak-sorak kita, haleluya. La 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 la, yeah. La la la, nama itu pikat hatiku. La la, hey. La la la, yeah. La la la, la la la, nama itu pikat hatiku. Yesus, Yesus, amin. Yesus, nama itu pikat hatiku. Dia tebuskanlah dosaku, tapi hati yang baru, hati rasa dan lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Sebab itu kami bagi Allah kita. Tak bergantung tapi hati yang baru, hati rasa dan belakang, sejahtera Dia berikan. Hati bintang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Dah hapus segala dosaku, hey, amin. Dia beri hati yang baru, Hati resah dan lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Hati tambah cinta Yesus. Yang mencintai Yesus sampaikan tanganmu. Tambah ku percaya, Tambah hari, tambah benci dosa. amin. Haleluya. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. amin. Haleluya. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah hari, tambah benci dosa. benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. La la la, la la la, la la la. Nama itu pikat hatiku. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya, persiapkan hatimu untuk kita diberkati firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Yesus. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami, penuhkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Segitu bulan. Haleluya.
Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Rasamu mengubah hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia.
sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, sembah Dia. Dia ada di sini. Sembah Dia, sembah Dia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sembah puji penuhi tahta-Mu. Yesus, ku sembah Kau, ku sembah-Mu. Terima kasih Tuhan, aku sembah Engkau ya Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap terima kasih dan bersyukur kepada-Mu untuk ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami masih dipelihara Tuhan dan diberkati sehingga pagi ini kami ada di rumah Tuhan, kami sedang beribadah, memuji-muji Engkau, mengelukan Engkau Tuhan. Kami tahu ini anugerah Tuhan, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kami adalah umat-umat pilihan Tuhan. Pagi ini kami tidak ada di tempat yang lain tapi ada di rumah kesukaan Tuhan. Kami hanya beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami hanya mencari Engkau dan pengharapan kami hanya kepada-Mu saja. Tidak ada yang lain-lain Tuhan. Maka berkatilah Tuhan ibadah pagi ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu, berikan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Dan urapan yang sama turun atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak mau ibadah pagi ini kami pulang dengan sia-sia, dengan begitu saja. Tapi kami boleh dikenyangkan oleh kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami satu persatu Tuhan. Supaya firman-Mu boleh tertancap di setiap hati kami. Dan hidup kami boleh bertumbuh dan memuliakan nama-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Mari sekali lagi kami mengundang Kau Allah Roh Kudus. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan. Engkau yang mengganggu jalannya firman pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan Kau tinggal di luar, Kau tidak boleh ada di tempat ini. Hanya Roh Kudus yang melayang-layang, Roh Kudus yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini berjudul Tuhan mengizinkan masalah terjadi.
Tuhan mengizinkan masalah terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah yang menarik di dalam Perjanjian Lama, dicatat di Kejadian 17 ayat 15 sampai 17, saudaraku. Di situ dikisahkan tentang Abraham. Ketika Abraham menikah dengan istrinya bernama Sarah, Abraham menginginkan seorang anak. Dan Tuhan menjanjikan seorang anak kepada Abraham di usia 100 tahun. Ya, dan istrinya saat itu berusia 90 tahun. Saat itu belum ada seorang wanita yang berusia 90 tahun bisa melahirkan. Nah, mengapa Tuhan menjanjikan kepada Abraham memberikan anak justru di usianya yang ke-100 tahun? Sebab Abraham diajar untuk mempercayai Allah, saudaraku. Abraham diajar Tuhan untuk mempercayai Allah. Satu kisah lagi yang menarik ya di dalam masih di Kejadian 45 ayat yang ke-7. Cerita ini sudah sangat terkenal sekali di sekolah minggu, cerita tentang Yusuf. Yusuf ketika dijual oleh saudaranya, lalu bekerja dengan Potifar, lalu dengan istri Potifar difitnah, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu tentunya Yusuf sebagai manusia biasa seperti kita, dia pasti akan kecewa. Mengapa dulu aku dijual, mengapa aku dulu difitnah, ya sudah jatuh masih tertimpa tangga, saudaraku. Saya percaya Yusuf pasti akan kecewa. Ketika Yusuf bisa mengartikan mimpi, ya teman rekan sepenjaranya lalu bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, Yusuf berkata kepada Firaun pada waktu itu bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan, panen raya, ya, dan 7 tahun musim paceklik atau kekeringan sehingga tidak ada pangan. Maka Yusuf menyarankan kepada Firaun supaya Firaun menimbun gandum sebanyak-banyaknya saat kelimpahan, saudaraku. Akhirnya Firaun meresponi apa yang dikatakan Yusuf, lalu singkat ceritanya Yusuf dijadikan orang kedua di Mesir untuk menangani peristiwa ini, saudaraku. Nah, singkat ceritanya mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan. Nah, ternyata kelaparan itu sampai di mana-mana, bahkan sampai di Kanaan, ya. Orang-orang di Kanaan semua kehabisan pangan, dia membeli gandum di Mesir. Nah, ketika Yusuf melihat saudaranya membeli pangan, disitulah Yusuf baru tahu. Kejadian 45 ayat 7 mengatakan bahwa Allah ternyata menyuruh Yusuf mendahului saudaranya, saudaraku. Kalau seandainya, saudaraku, Yusuf tidak dijual dan tidak dipenjarakan, mungkin ceritanya bisa lain lagi, bisa berbeda, saudaraku. Saudaraku, Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, saudaraku. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi pada Abraham, pada Yusuf. Tuhan punya rencana di balik masalah itu. Nah, bagaimana dengan masalah saudara dan masalah saya, saudaraku? Setiap orang pasti pernah mengalami masalah, terutama masalah ekonomi, ya. Masalah ekonomi ini masalah yang pokok, saudaraku, tidak boleh tergoncangkan di dalam rumah tangga. Ya. Setiap orang punya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ya. Masalah keluarga, hubungan suami, istri, orang tua dengan anak-anak. Nah, pasti ada masalah, ya. Belum masalah kesehatan dan lain-lain sebagainya, ya. Dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap orang pasti mengalami masalah. Kita tidak bisa terhindar dari masalah. Jangan kita berpikir kalau kita sebagai anak Tuhan kita bisa lepas dari masalah. Tidak mungkin, saudaraku. Jadi kita ini harus siap untuk menghadapi masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, situasi yang sukar kadang Tuhan izinkan dalam hidup kita, saudaraku. Nah, dan itu bisa berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Kalau masalah itu terjadi dalam hidup kita dan itu berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, saudaraku, ya,
Ini kita rasanya tidak sanggup, saudaraku ya, tidak sanggup bisa menyelesaikan, rasanya kita tidak sanggup menyelesaikan, bahkan bisa-bisa kita putus asa, saudaraku. Kalau misalkan saja saudara punya masalah ekonomi, pekerjaan, ya, pekerjaan tidak seperti dulu lagi, ya. Pekerjaan sepi, padahal kebutuhan hidup setiap hari, ya. Kalau ini berlangsung sampai kurun waktu yang cukup lama, kita sudah berdoa, sudah pakai puasa, sudah minta kepada Tuhan, tapi sepertinya enggak ada jawaban, saudaraku. Berjalan kurun waktu yang lama, bisa-bisa kita ini putus asa, saudaraku. Tapi saya katakan pagi hari ini, saudara tidak boleh putus asa. Kita punya Tuhan yang bisa menopang kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi kepada kita, saudaraku. Jadi saudaraku, pandangan kita ini harus lurus ke depan. Di tahun 2023 ini pandangan kita harus lurus ke depan. Kita sedang menghadapi krisis ekonomi global, kata pakar ekonomi seperti itu. Nah, kita sedang menyongsong dunia yang semakin hari semakin parah. Kata pakar ekonomi seperti itu, kemarin saya lihat di televisi. Tetapi, nah ini saudara perlu kita garis bawahi, tetapi kita ini bersyukur kita memiliki pengharapan. Dunia sekarang sedang menghadapi resesi ekonomi global, ya. Dunia tidak semakin baik, dunia semakin parah. Kita sudah memasuki bulan Februari, berarti kita sudah melewati 1,5 bulan atau 1 bulan 2 minggu. Kita sudah melewati, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Kalau dunia terjadi krisis ekonomi global, kita bersyukur bahwa kita masih punya pengharapan. Saudara dan saya masih punya pengharapan bahwa di dalam Yesus kita masih punya pengharapan, saudaraku. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita, saudaraku. Haleluya. Ini yang menjadi kekuatan kita, ya. Dunia boleh mengalami krisis, tapi di dalam Yesus kita masih punya pengharapan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudaraku. Inilah yang menjadi kekuatan kita sampai hari ini. Bahwa di dalam Yesus masih ada kekuatan. Jadi kita harus menghadapi semua masalah hidup kita. Kita percaya bahwa masalah kita semua akan berakhir kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, saudaraku. Ini kekuatan kita. Dunia boleh menghadapi resesi, dunia boleh mengalami, ya, resesi itu seperti daya beli mengurang, saudaraku. Tapi di dalam Yesus kita masih ada pengharapan. Inilah yang menjadi kekuatan kita, saudaraku, sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang akan saya bahas pagi hari ini, bisa ditampilkan. Nah, ini terlalu kecil, ya. Ini yang ngetik ini anak saya yang paling kecil, ya. Jadi saya nggak ada laptop, ya. Laptop saya ya ini kertas ini, saudaraku, ya. Laptop saya kertas ini, anak saya tak suruh ngetik, tak suruh besarin, tapi jadinya kecil saat saya lihat, tapi nggak apa-apa, ya. Saya akan membahas mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi. Satu yang akan saya bahas. Supaya kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Masalah itu diizinkan Tuhan supaya saudara dan saya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Luar biasa ayat ini, saudaraku, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, saudaraku, biasanya orang itu hidupnya melekat kepada Tuhan. Pengharapannya dia hanya kepada Tuhan, karena hidup dia melekat kepada Tuhan. Setiap hari biasanya orang yang berharap kepada Tuhan pasti ada interaksi dengan Tuhan setiap hari. Ada interaksi, ya, dia melekat kepada Tuhan ketika dia ada masalah, pengharapannya hanya kepada Tuhan saja, saudara, tidak kepada manusia, saudaraku. Nah, orang yang seperti itu
Alkitab mengatakan orang yang diberkati. Maka di masa-masa yang sulit ini kita tidak boleh berharap kepada manusia. Bisa apa sih manusia bisa menolong kita? Ya, nggak bisa, saudaraku. Mungkin sekedar bisa, tapi untuk keseluruhannya nggak bisa. Harapan kita cuma kepada Tuhan, tapi mari kita belajar untuk hidup melekat kepada Tuhan. Ya, kita harus berinteraksi setiap hari, jangan seminggu sekali, terlalu lama. Setiap hari bangun tidur kita harus berinteraksi sama Tuhan. Nah, orang yang seperti itu Alkitab mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan pada Tuhan, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita selalu berharap kepada Tuhan. Setiap hari saudaraku berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang menghadapi masalah yang sukar kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, saudaraku. Kita enggak tahu kalau menghadapi masalah yang sulit, yang rumit, jalan keluarnya kadang-kala kita ini mau gimana, kita ini enggak tahu, saudaraku. Bagi saudara yang bergelimpangan harta mungkin ceritanya beda lagi, saudaraku. Tapi ya bagi mereka yang hidup dalam pas-pasan, ya, menghadapi masalah yang sulit, ini enggak tahu jalan keluarnya. Saya menemui jemaat di tempat ini, tapi ini enggak hadir. Biasanya beliau hadir sore ya. Beliau bertanya sama saya, Pak Andrian, saya ini kerjaan nih, dodolanku sepi. Dulu kalau mereka beli, ngasih uang dulu. Ya, ngasih duit sik baru dibelanjake. Dan kalau beli banyak sekali, katanya bilang demikian. Oh gitu ya Bu, ya. Sekarang ngerti Pak Andrian, nek tuku ngecer. Sidik-sidik lah, terus piye nih Pak Andrian? Dia merasakan terjadi resesi di tahun-tahun ini. Jualannya enggak seperti dulu lagi. Ya, kalau beli telur katanya kalau dulu 1-2 kilo, sekarang cuma beberapa biji. Dia mau ganti usaha, ganti apa, saudaraku? Ya, dia tidak terpikirkan sampai di situ, dan itu tidak beliau saja, banyak orang yang mengalami seperti itu. Sekarang daya belinya sudah mulai mengurang, saudaraku. Saya lihat di koran ya beberapa bulan yang lalu sudah ada pengurangan tenaga kerja dan jumlahnya enggak ratusan, ribuan, mengerikan, dan itu nanti akan terus menyusul. Tapi percayalah bahwa di dalam Yesus masih ada pengharapan. Saudara dan saya masih punya pengharapan. Sesulit apapun kita masih punya pengharapan. Beras sekarang sudah mulai naik. Pak Gunawan tadi cerita sama saya, anaknya beliau kan jualan beras sekarang naik terus. Enggak tahu sampai kapan. Tapi di dalam Yesus masih punya pengharapan. Masih ada jalan keluar. Saudaraku, Tuhan izinkan masalah itu terjadi di dalam hidup kita. Terkadang kita tidak mampu menyelesaikan masalah, saudaraku. Tapi itu harus kita jalani, saudaraku. Masalah yang sulit kita enggak mampu, tapi kita harus jalani. Nah, saudaraku, di sini bisa ditampilkan. Di sini Tuhan sedang mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan. Di sini Tuhan sedang mengajar sebelumnya ya, maaf. Di sini Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk bergantung kepada Tuhan. Di saat masa-masa yang sulit, ya, Tuhan sedang mengajar kepada kita supaya kita, hidup kita ini bergantung kepada Tuhan saja, saudaraku. Maka itu sebabnya Tuhan mengizinkan masalah terjadi supaya kita bergantung kepada Tuhan, saudaraku. Coba saudara enggak ada masalah, saudara enggak akan berdoa pakai puasa, ya. Tidak sampai minta seperti itu pada Tuhan, saudara tidak. Ya, tapi begitu masalah itu datang kepada kita, ya, saudara akan mencari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sedang mengajar kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengalami keadaan yang sukar, saudaraku, kita bisa menjadi tinggi hati atau bisa menjadi sombong, saudaraku. Iya kan? Kita bisa menyalahkan orang lain. Aku bisa, mengapa kamu enggak bisa? Pasti kamu kurang berdoa, kamu kurang percaya dan lain-lain sebagainya. Itu kesombongan. Kalau kita tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit, masalah-masalah yang sulit, kita bisa jadi sombong tanpa kita sadar, saudaraku. Nah, kalau sudah begini ini berbahaya, saudaraku. Ini berbahaya karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 6b, saudaraku, mengatakan demikian.
Tuhan menentang orang yang sombong atau orang yang congkak, tetapi Tuhan memberikan anugerahnya atau mengasihi kepada orang yang rendah hati. Jadi kita nggak boleh sombong, ya. Kita harus rendah hati, karena orang yang rendah hati mereka akan dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa punya banyak potensi, ya ada orang yang punya banyak kemampuan, punya potensi, banyak kekayaan, dan mampu menghadapi segala keadaan, saudaraku. Ya, kalau sudah begini, saudaraku, biasanya kita sepertinya tidak membutuhkan Tuhan. Kita punya masalah, kita bisa selesaikan. Kita punya masalah, kita banyak uang, ya bisa kita selesaikan. Sepertinya kita tidak membutuhkan Tuhan. Kalau sudah begini, ini mengerikan, saudaraku. Ini adalah kesombongan. Alkitab mengatakan orang yang sombong, ya itu akan dibenci oleh Tuhan, tapi orang yang rendah hati mereka akan dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita nggak boleh sombong. Harapan kita cuma kepada Tuhan saja. Ketika kita menemui peristiwa-peristiwa atau masalah yang sulit, berharaplah kepada Tuhan. Ya, sebagai aplikasinya di poin yang pertama bisa ditampilkan. Ya, berharaplah kepada Tuhan, karena diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi ketika kita punya masalah, saudaraku, ya, kita berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Bisa apa sih manusia? Ya, dia tidak bisa menolong banyak kepada kita. Kita harus berharap kepada Tuhan saja. Jangan kepada manusia. Karena Alkitab mengatakan, ya ingat Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan di tahun 2023 ini ketika kita berharap kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi? Yang pertama, supaya kita tahu, nanti Romanya nanti ya, supaya kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi? Yang kedua, supaya tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan, saudaraku. Kalau kita ini diberi kesempatan untuk mengalami persoalan-persoalan yang rumit dan tidak mampu mengatasi. Kan? Ada saudara ya, saudara mungkin pernah mengalami ya peristiwa-peristiwa yang rumit, masalah yang tidak mampu sampai mengatasi. Ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja mendekati pensiun, ya mau kerja apa juga enggak tahu, atau sudah di PHK juga enggak tahu. Yang jelas ada hubungannya dengan masalah ekonomi yang rumit, mau apa kita juga enggak tahu, saudaraku. Sudah berusaha sepertinya enggak ada jalan keluar, saudaraku. Ini masalah yang rumit dan kita tidak mampu mengatasi, saudaraku. Kalau saudara pernah mengalami ini, saudara pasti akan pernah merasakan. Itu adalah anugerah, saudaraku. Loh kok bisa Pak? Menghadapi masalah yang rumit enggak bisa mengatasi kok malah anugerah? Ya itu anugerah. Kok bisa? Supaya kita disadarkan bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita dalam setiap persoalan. Kalau kita tidak pernah menghadapi masalah yang rumit, ya kita tidak pernah disadarkan bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita, saudaraku. Justru kita menghadapi masalah yang sulit di hari tua kita, ya. Kita mau kerja dengan orang juga enggak laku karena usia, ya. Mau usaha sendiri juga enggak semudah itu. Padahal kebutuhan setiap hari, ini kan rumit, saudaraku ya. Kalau saudara yang pernah mengalami ini, sudah bisa merasakan, saudaraku. Ini anugerah, supaya kita ini disadarkan bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ketika saudara menghadapi masalah, aku enggak bisa mengatasi Tuhan. Ini sulit bagiku, ya. Kebutuhan setiap hari, ya, terus ada, ya. Tapi penghasilan enggak seimbang, saudaraku. Ini kalau dalam kurun waktu yang lama ini kan bermasalah, saudaraku. Nah, supaya kita disadarkan bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah ketika kita membutuhkan Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita
akan melihat kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah yang sulit, kita nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Ya, penghasilan sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, pengeluaran terus mengalir. Ya, kita nggak tahu. Ya, supaya kita disadarkan, kita ini membutuhkan Tuhan, saudaraku. Ya, orang lain nggak bisa menolong kita. Ya, kalau saudara mungkin butuh uang, kecilnya 50.000, besarnya 100, mungkin pinjem sama tetangga sebelah aja mungkin dikasih, nggak usah pakai utang, saudara. Tapi kan nggak bisa setiap hari, ya saudaraku ya. Nah, pertolongan datangnya dari Tuhan, dan disitulah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan situlah kita akan melihat kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 28, bisa tampil. Roma pasal 8 ayat 28, kecil ya. Maaf, terlalu kecil, saya bacakan aja. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar di media sosial ya, di media sosial akhir-akhir ini, prediksi hidup manusia ini ke depan ini makin sulit ya. Ini yang bilang pakar ekonomi ya. Saya dengar kemarin kalau nggak salah Selasa sama Kamis malam saya lihat di televisi, di berita, saudaraku ya. Prediksi kehidupan manusia sekarang ini semakin sulit. Dari masalah ekonomi, krisis global akan terus bertambah dan lebih bertambah parah disebabkan karena perang dari Ukraina dan Rusia. Kemarin di televisi saudara lihat ya. Rusia sudah mulai ngebomi Ukraina ya. Rakyat Ukraina sudah sembunyi di bawah tanah. Ya, kata pakar ekonomi seperti itu, saudaraku. Kita sedang menghadapi krisis ekonomi global dan itu akan terus berlangsung, semakin hari semakin tambah parah. Jadi penduduk dunia sekarang sedang menghadapi yang lebih buruk. Maka kita juga akan mengalami, saudaraku. Kita akan mengalami ya, atau paling tidak berimbas kepada kita, saudaraku. Ini pengaruh, saudaraku, ya. Sekalipun yang terjadi di sana, tapi ini berimbas kepada kita, ya. Tapi kita nggak usah khawatir, ya. Firman Tuhan sudah menubuatkan jauh-jauh hari. Firman Tuhan sudah menubuatkan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1, mungkin bisa ditampilkan. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudaraku. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi firman Tuhan sudah menubuatkan. Kalau hari-hari ini terjadi masa yang sulit, masa yang sukar, firman Tuhan sudah berkata jauh-jauh hari, saudaraku. Walaupun kita ini anak-anak Tuhan, tapi belum tentu kita terhindar dari masalah krisis global, saudaraku. Fakta sejarah dunia, ketika dunia dilanda berbagai krisis, orang Kristen juga mengalami atau paling tidak berimbas kepada kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita percaya, ya. Bisa ditampilkan, kita percaya dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar dan pengharapan, saudaraku. Jadi kita masih punya pengharapan. Dunia boleh menghadapi krisis global, ya. Daya beli berkurang, ya. Orang bekerja tidak seperti dulu lagi. Seperti kata jemaat kita, ya. Dulu beli, ya, kalau beli telur 2-3 kilo, sekarang ngejar, saudaraku. Jadi berimbas kepada kita. Firman Tuhan sudah menggarisbawahi bahwa hari-hari terakhir ini akan terjadi masa yang sukar. Tapi kita nggak usah khawatir bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pengharapan. Haleluya, ini yang menjadi kekuatan kita sampai hari ini, saudaraku. Ya, kita tetap percaya di dalam Yesus ada jalan keluar, sulit apapun tetap ada jalan keluar, saudaraku. Ini kekuatan kita, ya. Ini menjadi kekuatan kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, bagi orang pilihan seperti saudara dan saya hari ini, ya. Kalau saudara bukan orang pilihan, saudara tidak ada di tempat ini hari ini. Saudara mendingan ke tempat yang lain, ya kan? Bagi orang pilihan, keadaan dunia ini, sekarang ini menjadi sarana Allah untuk memurnikan
kita, saudaraku. Dan inilah cara Tuhan untuk melakukan penampian di akhir-akhir ini. Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Di saat seperti ini, keadaan krisis global, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Tuhan sedang mengadakan penampian di saat-saat ini, seperti Abraham cerita tadi. Ya. 25 tahun Abraham menanti anak, itu waktu yang tidak sedikit loh saudara. 25 tahun, sampai Abraham sempat tertawa di Kejadian 17 ayat yang ke-17 ya. Abraham sempat tertawa karena ketidakpercayaan, masa istriku 90 tahun bisa melahirkan. 25 tahun Abraham menanti anak. Supaya apa? Supaya Abraham belajar percaya. 13 tahun Yusuf diproses Tuhan. Akhirnya Yusuf tahu bahwa Tuhan mendahulukan Yusuf buat saudara-saudaranya supaya saudaranya bisa berlangsung hidup. Berapa tahun saudara mengalami masalah sampai sekarang belum terselesaikan. Percayalah, Tuhan sedang menampi kita. Masihkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, masihkah kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita di saat-saat yang seperti ini? Masihkah saudara dan saya percaya? Di saat semuanya serba sulit, ya, masihkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Jadi bagi orang pilihan, ya, sekarang ini menjadi sarana Allah untuk memurnikan kita, saudara dan saya. Dan inilah cara Tuhan untuk melakukan penampian di akhir-akhir ini, saudaraku. Masihkah saudara percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai aplikasinya, bisa ditampilkan aplikasinya di poin yang kedua ini saudaraku ya. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Kita harus menyadari bahwa kita ini membutuhkan Tuhan saudaraku. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita saudaraku. Ya, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tadi saya katakan kalau saudara butuh uang 50 cilik gedene 100, enggak usah pakai doa, pakai puasa, kesuwen. Minta mbek tonggomu sebelah gitu. Bu, aku butuh uang 50. Ya wis 100 sisan ya. Ya, tak buat beli bensin dikasihi saudaraku. Tapi kan enggak bisa setiap hari saudaraku. Mau minta terus kan enggak bisa, memangnya duit tembahi saudaraku. Enggak bisa kita minta terus. Lah terus kepada siapa? Ya kepada Tuhan, saudaraku. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita, saudaraku. Kalau kita kebutuhan kita setiap hari, ya hanya Tuhan. Kita nggak bisa jaga ke tetangga sebelah kita atau teman-teman kita yang terdekat, minta dikasih. Nggak usah pakai berdoa kesuwen. Tapi kan hanya 1-2 kali kebutuhan saudara tiap hari. Terus kepada siapa? Ya kepada Tuhan, saudaraku. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain-lain. Apalagi kalau saudara punya sakit penyakit, tekanan darah tinggi, sakit gula, kolesterol dan lain-lainnya. Saudara pasti mengonsumsi obat, ya kan? Setiap hari atau sekian hari sekali, ya. Saudara ke dokter, ya. Obatnya ya itu lagi, seumur hidupmu ya itu lagi. Nah, terus gimana? Ya hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong saudara. Saudara dan saya jangan berpikir bahwa ada orang yang bisa menolong saya, memulihkan hidup saya. Jangan berpikir seperti itu. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolong kita. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita sampai hari ini. Bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Percayalah, ya. Sekalipun sekarang ini kita sedang menghadapi resesi, ya Tuhan, harapan kita cuma Tuhan, saudaraku. Percaya bahwa Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, sekali lagi saya tekankan supaya tertancap di dalam hati kita. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka pengharapan kita harus kepada Tuhan. Maka Yeremia mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepadanya. Jadi kita harus belajar untuk hidup melekat kepada Tuhan.
berinteraksi setiap hari, bangun tidur kita berinteraksi sama Tuhan, sampai nanti malam tiba kita terus berinteraksi sama Tuhan, melekat kepada Tuhan. Mungkin saudara bergelimpangan harta, sepertinya saudara tidak membutuhkan Tuhan, mau ini tinggal ambil uang, bayar, selesai. Saudara punya banyak potensi, punya masalah, kita selesaikan bisa. Tapi tidak setiap orang bergelimpangan harta loh saudaraku. Pengharapan kita cuma kepada Tuhan. Saat kita tidak punya apa-apa, datanglah kepada Tuhan. Maka jalin hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Intim dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, interaksi dengan Tuhan setiap hari saudaraku. Setiap hari. Nah, firman Tuhan mengatakan orang yang seperti itu adalah orang yang diberkati. Dunia mau resesi kayak mau apa kayak, Tuhan akan pelihara hidup saudara dan saya. Saudara harus percaya, dan ini yang menjadi kekuatan bagi kita sampai hari ini. Kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita di saat kita kesulitan. Dia adalah gembala kita, gembala agung kita yang menaruh domba-dombanya di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Tuhan pasti akan membedakan saudaraku antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, itu pasti. Saudara beribadah mencari Tuhan, hidupmu melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membedakan. Tuhan tidak mungkin membiarkan saudara. Doamu pasti akan dijawab. Ya. Ketika saudara membutuhkan biaya hidup, saudara enggak ada apa-apa yang bisa dijual, atau mungkin saudara sedang menjual asetmu dan belum terjual. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membuat perbedaan. Nah, kalau tidak kan namanya Tuhan kita Tuhan yang jahat saudaraku. Kok disamakan aku dengan mereka? Tidak. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan pasti akan membuat perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai penekanan di poin yang kedua ini, tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita berharap kepada Tuhan. Lekatkan hidupmu kepada Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Tuhan hidup kita akan diberkati. Poin yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi? Ini poin yang ketiga ya. Supaya kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya kita ini tahu bahwa kita ini tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa saudaraku. Nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Kita lihat ayat di Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudaraku. Memang pembaca aslinya bukan kita ini, pembaca aslinya ini orang Israel. Tapi firman ini pagi ini buat saudara dan buat saya. Nah, ini menjadi rema pagi ini buat kita, saudaraku. Firman Tuhan pagi ini buat kita. Ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Terkadang kita ini jujur, kita ini takut menghadapi masa depan. Ya, sekali lagi tadi sudah saya katakan, tidak setiap orang bergelimpangan harta. Terkadang kita menghadapi masa depan, kita ini takut bagaimana kita harus melakukan nanti. Ya, kita merasa takut menghadapi masa depan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Apa yang menjadi ketakutan masa depanmu? Ya, terutama bagi seorang ayah, ya, seorang orang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, ya, dia akan harus mengelola keuangan rumah tangga. Ya, kalau kita punya modal miliaran usaha, hasilnya itu mungkin ceritanya beda lagi, saudaraku ya. Kita penghasilan yang pas-pasan ini juga bermasalah. Kadang-kadang ada perasaan takut untuk menghadapi masa depan. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan kamu takut, sebab aku akan menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kananmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudaraku. Ketika kita takut, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan pegang tanganku ya Tuhan, pegang tanganku, aku tidak bisa berjalan sendiri Tuhan.
Firman Tuhan sudah berkata, jangan kamu takut, aku menyertai engkau. Kalau firman ini menjadi rema di dalam hidupmu, apa yang terjadi di tahun 2023 ini, mau terjadi resesi, semua tergoncangkan saudaraku. Di dalam Yesus, sekali lagi, masih ada jalan keluar. Sesulit apapun saudaraku, masih ada jalan yang terbuka buat kita. Sebab Dia adalah gembala yang agung, Dia yang menaruh kepada domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Tuhan tidak pernah membiarkan kita keleleran sampai jatuh, tergeletak, kekurangan sampai meminta-minta. Tidak, itu Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang baik. Tapi Tuhan yang baik adalah Tuhan Yesus. Dia akan membawa domba-dombanya kepada rumput yang hijau, air yang tenang, saudaraku. Percayalah bahwa di dalam Yesus masih ada jalan keluar, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita rendah hati, kita berjalan dengan Tuhan, akan mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Tapi orang yang merasa aku bisa, ya, itu orang yang sombong, mereka tidak akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa next ya. Pandang Tuhan saja, kita bisa menghadapi bersama Tuhan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada kekuatan supranatural. Ya. Jadi pandang Tuhan saja. Sekarang ini saudara dan saya pandang Tuhan saja. Kita bisa menghadapi bersama dengan Tuhan. Masalah sebesar apapun, serumit apapun, kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Kita berjalan dengan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada kekuatan supranatural. Karena Allah itu supranatural yang menopang kita, saudaraku. Ini yang menjadi kekuatan kita sampai hari ini, saudaraku. Haleluya. Menjadi kekuatan kita, kita punya Allah yang luar biasa, yang peduli atas hidup kita, saudaraku. Sebesar apapun, ya, sebesar apapun masalah kita, pasti kita bisa melewati. Kita bisa melewati karena Tuhan yang beserta kita senantiasa, saudaraku. Firman Tuhan ingat mengatakan, jangan kamu takut, aku akan beserta dengan engkau. Ini rema buat kita pagi hari ini. Kalau asetmu sampai sekarang belum terjual, padahal engkau membutuhkan. Kesehatanmu saat ini tidak jelas, ya. Masalah ekonomimu tergoncang, kita masih punya Tuhan Yesus. Di dalam Yesus masih ada jalan keluar. Percayalah Tuhan tidak akan menyamakan kita dengan yang lain, yang di sana-sana yang tidak mengenal Tuhan. Itu Tuhan yang jahat, saudaraku. Tapi Tuhan kita, Yesus kita Tuhan yang baik. Dia gembala yang agung, yang menaruh domba-dombanya di padang rumput yang hijau kepada air yang tenang. Itu Yesus kita. Itu sebabnya pagi ini saya berani berkata bahwa di dalam Yesus kita ada jalan keluar. Di dalam Yesus kita ada penyertaan dan pemeliharaan. Sesulit apapun di tahun 2023 ini, berjalanlah bersama dengan Yesus, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasinya bisa ditampilkan. Nah, sebesar apapun masalah kita, kita bisa lewati, kita bisa melewatinya karena Tuhan Yesus yang beserta kita. Karena Tuhan yang beserta kita, bukan kemampuan kita, karena potensi kita, karena kekayaan kita, tidak. Tapi karena Tuhan yang beserta kita. Kita bisa melewati hari demi hari karena Tuhan yang beserta kita, saudaraku. Percaya, saudaraku. Kita harus percaya. Dia gembala yang agung. Ya, Alkitab mengatakan dalam Pemazmur, dia menaruh domba-dombanya di padang rumput yang hijau. Berarti kita tidak akan sampai jatuh, sampai tergeletak, kekurangan, sampai meminta-minta air yang tenang. Itu kata firman Tuhan, saudaraku. Ya, tidak seperti Allah-Allah yang lain. Allah kita Allah yang baik, bukan Allah yang jahat. Dia selalu membedakan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Maka lekatkan hatimu dan hatiku terus kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi kita harus melekat, berinteraksi terus sama Tuhan setiap hari. Karena orang yang seperti itu, Alkitab berkata, diberkatilah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, kesimpulan, mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, saudaraku? Yang pertama tadi, supaya kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Supaya kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh pengharapan Tuhan, Yeremia mengatakan orang itu akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, supaya kita tahu kita ini membutuhkan Tuhan. Kita ini membutuhkan Tuhan, saudaraku. Kita ini membutuhkan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Yesus akan selalu ada jalan keluar, saudaraku. Di dalam Yesus kita ada jalan keluar, maka kita ini membutuhkan Tuhan. Yang ketiga adalah supaya kita tahu bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya pandang Tuhan saja, ya. Kita bisa menghadapi masalah apapun bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka ada kekuatan supranatural. Percaya saudaraku, sebesar apapun masalah kita, serumit apapun masalah kita, pasti kita bisa melewati. Di tahun 2023 ini, kita bisa melewati karena Tuhan Yesus beserta dengan kita, saudaraku. Sebagai yang terakhir, ayat yang terakhir saya bacakan di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 berkata demikian, bagian B. Matius pasal 6 ayat yang ke-8b. Bapakmu, Bapak huruf besar ya, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saya ulangi ya, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi Tuhan itu tahu, sebelum saudara minta, sebelum saudara berdoa, ya, Bapak kita ini sudah ngerti kebutuhan hidupmu, saudara, di tahun ini. Ya, engkau harus menyelesaikan ya studi anakmu, biaya rumahmu dan lain-lain sebagainya. Bapak sudah tahu apa yang kita butuhkan. Sebelum saudara berdoa, Tuhan itu sudah mengerti. Berarti Tuhan kita ini Tuhan yang peduli. Tuhan yang mengerti persoalan hidup kita tuh, saudaraku. Maka percayalah di tahun 2023 ini kita akan bisa melewati bulan demi bulan bersama dengan Yesus. Dan kita akan selesaikan tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan dengan tidak kekurangan satu apapun. Kita ingat janji Tuhan bahwa Dia gembala yang agung. Dia bukan gembala yang jahat, gembala yang agung yang selalu menaruh ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Dia tidak pernah membiarkan saudara di tahun 2023 ini. Kita bisa lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Allah kita mengerti, Allah kita peduli segala persoalananmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tim musik bisa maju. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu, Allah Mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, sebab Allah mengerti.
Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli segala persoalan yang kami hadapi di tahun-tahun ini. Kami tahu ini terjadi krisis ekonomi global. Tapi kami bangga, kami bersyukur, kami punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Amin. Apapun yang terjadi, masih ada jalan keluar. Jalan itu tetap masih terbuka buat kami sebab Engkau yang berdiri di depan kami dan kami yang ada di belakang-Mu ya Tuhan. Amin. Engkau akan menuntun kami, Yes. Engkau akan memberkati kami. Amin. Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai tersesat Tuhan. Engkau yang selalu membawa kami ke padang rumput yang hijau. Amin. Sehingga kami bisa melewati bulan-bulan ini sampai akhir tahun bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih meteraikan firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kalau jemaat-Mu ada masalah baik keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, rumah tangga, keluarga dan lain-lain sebagainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti kata firman-Mu, Engkau sudah tahu apa yang kami butuhkan. Amin. Itu sebabnya Allah kami adalah Allah yang mengerti, maka Engkau berkatilah Tuhan kami semuanya tempat ini. Amin. Firman-Mu berkata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepadanya. Maka pagi ini kami menyerahkan semua seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Dan biar penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kami bisa melihat bahwa hari-hari ini Tuhan kami bisa melewati semua permasalahan kami yang sesulit apapun bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih meteraikan firman-Mu, ini doa kami, syukur kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita akan membaca pengakuan iman GBI. Tapi sebelum kita baca, ada beberapa hal yang Tuhan tanamkan dalam hati saya. Siapa di tempat ini yang hari-hari ini mengalami banyak pergumulan, angkat tangan. Oke, Bapak Ibu yang mengalami banyak pergumulan, saya mau tanya, apakah Anda sudah mendaftar di Bapa sepanjang kehidupan ataupun Anda memastikan untuk hadir ke HUT WBI Lamtera? Sudah? Oke, begini Pak Ibu. Firman Pak Andrian tadi itu, Anda harus betul-betul resapi bahwa kita itu bergantung kepada Tuhan itu setiap hari ya Pak Ibu. Mari kita buka di Lukas pasal 11 ayat 3 dikatakan apa? Saya hanya melanjutkan saja apa yang Roh Kudus tanamkan dalam hati saya supaya Anda tidak pulang, hanya Tuhan lalu aku harus bagaimana. Itulah kenapa bergantung kepada Tuhan setiap hari itu Anda harus jelas. Lukas 11 ayat 3 dikatakan apa? Baca yang keras, berikanlah kami apa saudara? Setiap hari makanan kami yang secukupnya. Orang yang punya hati yang tahu bahwa hidup Anda itu bersama Tuhan hari lepas hari. Selalu bergantung dengan Tuhan hari lepas hari. Kenapa firman ini dikatakan seperti ini? Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Karena tidak pernah yang namanya manusia itu merasa puas, saudara. Itulah kenapa dalam banyak hal manusia itu selalu menginginkannya lebih, dan lebih. Dikasih gaji 2 juta, jawabannya kurang atau enggak? Kurang. Dikasih 5 juta, jawabannya kurang enggak Bapak Ibu? Kurang. 10 juta? Kurang. 100 juta? Kurang. Itulah kenapa firman ini gampang. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Karena Tuhan tuh tahu manusia tuh enggak pernah puas, tuh sifatnya kayak gitu saudara. Itulah kenapa pengkhotbah menulis tentang ketidakpuasan manusia. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dikatakan apa? Coba dibuka pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dikatakan apa? Baca yang keras, 2, 3. Siapa mencintai uang, apa saudara? Tidak akan puas dengan uang. Siapa yang cinta uang, angkat tangan. Kalau gini mesti gak ada yang ngaku, ya kan? Mana ada yang ngaku, kan? Saya tidak mencintai uang, Pak. Mata saya sudah dolar, bentuknya apa? Terus berikutnya, dan siapa
mencintai kekayaan, apa saudara? Tidak akan puas dengan penghasilannya. Tadi ada ngomong 10 juta cukup apa kurang? Kurang. 100 juta cukup atau kurang? Berarti Anda cinta kekayaan dong. Anda kok menjebak saya. Betul nggak? Oh, nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani. Siapa mencintai kekayaan, apa saudara? Tidak akan puas dengan penghasilannya. Dikatakan apa? Ini pun sia-sia. Tuhan tahu manusia nggak pernah merasa puas. Kan Anda loh nggak tahu kalau ada cinta tentang kekayaan. Anda tuh nggak tahu ada cinta kekayaan, saudara. Itulah kenapa ia mengajar, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa ngomong apa? Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ayat ini tuh mengajar apa yang Pak Andrian tadi sampaikan. Mengajar Anda dan saya bergantung penuh, ngomong kiri kanannya, bergantung penuh bro, ojo gambar dolar terus, bergantung penuh, ngomong kiri kanannya, bergantung penuh. Bergantung penuh kepada pemeliharaan Bapa setiap hari. Kalau Anda tuh menyerahkan kehidupan Anda dan saya setiap hari, hari demi hari, nggak akan khawatir, ganda akan serakah. Itulah kenapa keinginan Anda, maaf saudara, ini cuma penggambaran, pendapatan cuma saat ini. Keinginannya seberapa manusia itu? Setubuhnya Pak Gustaf. Lah wong pendapatan saat ini keinginan setubuh saya, nyanda gak saudara? Ya ndak nyanda. Terlalu jauh gapnya, temboknya itu terlalu jauh karena hatinya belum terproses, saudara. Lah kenapa saya tuh sampai kemarin waktu doa Tuhan, kenapa aku tuh berdoa tuh ada tembok yang terlalu tinggi, gapnya tuh terlalu tinggi dari banyak orang untuk mencapai apa yang Kau sertai dalam kehidupan kami. Kenapa Tuhan? Sampai nangis saya, aku suruh apa meneh? Mau diajak talk show, sharing lewat Zoom, ketemuan, belum tentu Anda daftar. Tapi di belakangi terlalu temboknya, gapnya terlalu jauh. Ya terus kongkon piye aku gitu Tuhan. Nek nemui satu orang demi satu orang mati, pasti mati. Besok jam 9 pagi ketemu sama temannya Pak Chandra. Saya nggak tahu besok beliau bisa nggak jam 9. Selasa, Rabu, Bapa sepanjang kehidupan. Gitu. Betul kan? Kamis, HUT BBI Lamtera. Itu kalau memang karena Jumat pagi jam 7 saya harus sampai Magelang, acara Dulos Camp sampai Sabtu sore. Itu kemungkinan dari BBI saya langsung setir mobil. Karena jam 7 pagi kalau sampai Magelang enggak mungkin saya di rumah jam 4 subuh. Minggu bersama dengan Anda. Hati itu jangan pernah mengikuti keinginan akan cintamu akan kekayaan dan uang. Keinginan meraih hidup yang terlalu jauh ke depan itu membuat Anda lelah, saudara. Itulah kenapa Roma 12 ayat 3 ngomong apa? Kita buka Roma 12 ayat 3 ngomong apa? Baca yang keras. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, apa? Janganlah apa saudara? Kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, mikir sampai diatur. Kita aku ini. Aku harus mikir begitu rupa sehingga apa? Kamu menguasai diri. Iku nek memang berkatku ya wis, nek dudu iki masalah iki aku untuk Tuhan, ya aku untuk Tuhan dulu. Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada siapa Saudara? Kepada kamu masing-masing.
Itulah kenapa sebagai manusia Anda tuh tidak akan mampu menjangkau apa yang terlalu jauh di depan. Itulah kenapa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Apa yang terjadi kemudian hari walaupun ekonom ngomong krisis, saya ngomong sampai dower berbusa-busa sampai muncrat-muncrat saudara. Ekonom bukan Tuhan yang juga katakan amin. Terlalu banyak melemahkan iman Anda. Begitu ngomong des, saya lihat TV ataupun apapun. Ini akan ada krisis, ada halas ganti channel. Kenapa? Saya tidak mau apa yang saya dengar mengaruhi pikiran saya. Pikiran saya mengaruhi iman saya, saudara. Itulah kenapa apa yang terjadi kemudian hari. Besok apa Pak? Besok punya kesulitannya sendiri. Lusa Pak? Apalagi lusa. Kalau Anda mengalami pergumulan, terutama di bidang ekonomi, bisnis, pekerjaan, daftar Pak, Bapa sepanjang kehidupan, fathering, pembapaan. Bagaimana bisa dibapai, wong Anda enggak daftar. Mau diulangi lagi, ya waktunya atau saudara. Bagaimana Anda ibu-ibu supaya enggak pergumulan, kata Pak Andrian, nek cuman sama tonggoe 100.000 wae dikei. Masalah iki bendino iki piye nek 100.000 terus, betul Pak Adrian ya? Kan enggak bisa setiap hari 100.000 terus. Bagi ibu-ibu yang ketar-ketir iki piye sesuk piye, datang ke HUT-WBI Lantera yang juga katakan amin. Kita enggak akan pernah tahu, itulah kenapa saudara perenungkan. Apakah kita dapat makan makanan untuk 1 minggu ke depan? 1 minggu ke depan mau tak habiskan semua supaya aku enggak lapar. Kapan? Saiki tak pangan kabeh sekali makan. Minggu ngarep aku rasa mangan seminggu. Bisa enggak saudara? Enggak bisa. Itulah kenapa Anda harus paham. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya. Karena makanan besok lusa sampai seminggu. Enggak mungkin dihabiskan hari ini saudara. Enggak mungkin. Anda mau menghirup udara selama 1 bulan. Maka tak hirup hari ini semua untuk sebulan. Bisa enggak? Enggak bisa. Sekali tarian nafas, 1 bulan aku enggak nafas. Enggak nafas aku 1 bulan, bisa enggak? Enggak bisa. Itulah kenapa Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ngomong apa? Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ngomong apa? Anda pulang, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Amin. Anda tangkap apa yang Pak Andrian sharingkan tadi. Bahwa apa yang Anda dengarkan itu masuk dalam pikiran. Apa yang saya sharingkan ini masuk dalam pikiran. Benar juga ya. Berikanlah kepada kami makan kami yang secukupnya. Rak mungkin makananku sebulan tak entek ki saiki. Rak mungkin nafasku sebulan tak entek ki dino iki sekali tarian. Ndak mungkin. Ratapan 3 ayat 22 dikatakan apa? Tak berkesudahan. Berarti bisa selesai enggak? Tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habisnya apa saudara? Rahmatnya. Berikutnya selalu, katakan yang keras, selalu tiap pagi besar kesetiaanmu. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Anda dan saya. Kalau Anda salah memilih jalan, mengarahkan Anda kepada saya kepada hal-hal yang buruk, yang tidak percaya dengan Tuhan, Anda selesai. Saudara, 1 Samuel 10 ayat pertama, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja loh saudara, atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan orang yang berkelimpahan, yang tidak tahu diri. Sudah diurapi jadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Itu yang Pak Andrian tadi maksudkan. Orang yang mungkin tak pernah mikiri duit karena sudah berkelimpahan, dia punya kekuasaan, punya power. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya.
inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Lihat awalnya, Saul punya kekuasaan. Perhatikan, baik Saul maupun Daud awalnya penuh dengan kerendahan hati. Anda boleh diurapi Tuhan, Anda boleh kaya raya. Awalnya Anda mungkin penuh dengan kerendahan hati. Tangan Tuhan ada di atas dua pemuda ini, Saul dan Daud pada awalnya. Keduanya jadi raja pada masa yang usia yang sangat muda. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, ini perhatikan. Tatkala dihadapkan pada persimpangan jalan, mereka memilih jalan yang berbeda, saudara. Daud memilih tetap taat mengikuti jalan Tuhan. Ketaatan Daud membawa Daud semakin naik. Tuhanlah yang mempromosikan Daud. Sedangkan Saul dalam perjalanan hidupnya memilih tidak taat. Anda diberkati Tuhan, siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini angkat tangan. Yang merasa terberkati Tuhan angkat tangan. Terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Saat Saul dalam perjalanan hidupnya, dia tadinya awalnya diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, tapi memilih tidak taat. Ketidaktaatannya ini, Tuhan menolak Saul menjadi raja atas Israel. Begitu ditolak Tuhan, hidupnya berakhir sangat tragis, saudara. Itulah kenapa doa saya sungguh-sungguh berdoa, Anda menjadi orang yang terberkati, yang juga katakan amin. Tapi tetap rendah hati di dalam Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5-6 Anda baca di rumah, ayat 3-15. Saya hanya suruh Anda bahas pagi ini supaya clear. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 dikatakan apa? Ini solusinya. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Itu sungguh-sungguh enggak, saudara? Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman, pengakuan iman yang kita baca nanti itu berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu apa, saudara? Bukan kekayaan kan? Bukan kepandaian, bukan pengetahuan dan lain-lain. Kebajikan itu akhlak yang mulia, moral yang di dalam, karakter yang di dalam, yang baik, yang mulia itu yang ditambahkan duluan, saudara. Saudara, orang susah itu sementara, enggak ada susah permanen. Dalam Tuhan orang susah itu sementara. Tapi kalau moralnya, karakternya parah, saudara, enggak ada obatnya, saudara. Orang obate, geblak salawase. Karena Tuhan ingin diperbarui yang di dalam dulu, from the inside out. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa, saudara? Kebajikan yang mulia, moral yang genah, yang baik di hadapan Tuhan. Dan baru berikutnya, dan kepada kebajikan apa, saudara? Pengetahuan. Bukan pengetahuan tentang belajar tentang Tuhan. Belajarlah Anda mengalami Tuhan. Anda akan ditonton hari demi hari. Setelah Anda banyak pengetahuan, baru berikutnya apa, saudara? Dan kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Anda ingin gap kita enggak terlalu tinggi? Ngegap kok kayak tembok, jauh banget saya waktu doa Tuhan. Ki kok GP adoh banget ki aku kongkon apa ya Tuhan ya? Suruh apa ya Tuhan? Pendoa, salah satu pendoa di MK, di Komsel, yang busak kita, cerita ke saya ada pendoa ngomong apa? Gapnya terlalu tinggi busak kita. Gapnya terlalu tinggi. Saya suruh apa, saudara? Kalau kita mau adakan sesuatu tentang BSK, enggak dipaksa,
enggak diingatkan, Anda enggak daftar. Tapi Anda pengen langsung instan, ya enggak bisa saudara. Anda harus tahu caranya tuh gimana Tuhan arahkan ke Anda dan saya. Begitu Anda punya tahu cara pengetahuannya, Tuhan pasti berproses dengan yang di dalam dulu. Setelah Anda berdoa, Anda serahkan semuanya yang di dalam dirubah Tuhan, pasti butuh pengetahuan. Setelah Anda tahu pengetahuannya, Anda butuh penguasaan diri. Anda bisa bedakan mana yang untuk Tuhan, mana untuk nafsu kita. Yang untuk nafsu kita ditahan saudara. Tuhan nyuruh aku apa? Tak lakukan yang suruh Tuhan aja, aku yang untuk kebutuhanku sama keinginanku nanti tak tahan. Tuhan nyuruhnya apa? Aku langsung wis tak lakukan wis. Itu saudara, berulang kali saya ngomong ke Anda kan. Berapa kali saya ngasih contoh ke Anda. Sampai hari ini aku tidak ngambil sepeser pun, ngambil gaji pun tidak. Saya pernah ngomong ke Anda kan. Suatu hari orang cuma ngomong apa? Kok enak ya? Lah ket biyen diajari kok merak ngerti loh. Tuhan ngomong apa? Jalankan. Tuhan ngomong apa? Jalankan. Banyak orang ini, ya tak lihatannya kamu ya. Kamu tak lihatannya ya. Begitu pas jaraknya itu kayak tembok yang jauh. Terus Anda doa dapatnya kayak gitu juga di Komsel. Terus Anda tanya, kok bisa jauh gapnya ya? Lah selama ini Anda dengar apa saudara? Tuhan mintanya apa? Lakukan. Apa sih sulitnya? Penguasaan diri. Tuhan kau suruh aku apa? Anda dengarkan YouTube, enggak perlu persepuluhan. Anda ngin, loh tenan toh, rak persepuluhan toh. Anda dengarkan semua masukan, semua dia nih. Anda lupa proses Tuhan tuh pribadi, lepas pribadi. Anda enggak ke gereja dengan alasannya bisa online Pak, YouTube Pak. Silahkan, monggo, silahkan. Saya enggak pernah maksa. Bahkan waktu awal-awal COVID saya ngomong apa? Anda berat, kasih persepuluhan. Enggak usah persepuluhan saudara. Masih ingat? Yang lama masih ingat? Enggak usah persepuluhan kalau berat. Gereja ini enggak akan pernah tutup walaupun Anda tidak persepuluhan. Yang paham katakan amin. Kalau dari Tuhan, apa sih yang sulit? Dari penguasaan diri, apa saudara? Kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Dan kepada ketekunan apa saudara? Kesalehan. Sudah tekun, ora saleh. Masih pikirannya dunia, duniawi. Anda bertopeng datang ke sini, apalagi pelayanan. Pikirannya kotor. Masih mikiri korupsi, ngerokok, segala macam, diskotik apa, semua enggak disaring. Dari ketekunan ditambahkanlah kesalehan, saudara. Terus Anda ngomong, aku kira orang obate, maaf loh ya, maaf. Jangan baper. Kalau itu berhubungan dengan karakter Anda, sorry ya, nggak ada obatnya. Saya berdoa yang terakhir sebelum kita baca pengakuan iman. Dalam Alkitab ada pembalian. Ngomong kiri kanannya, dalam Alkitab ada pembalian. Siapa yang mau dibalik, yang susah jadi tidak susah, katakan. Yang sulit, yang enggak mungkin dibalik, saudara. Tuhan mampu membalikkan setiap keadaan. Itulah kenapa transformasi, diubah, dibalik, saudara. Ada 4 hal sebelum kita baca pengakuan iman. Yang pertama, pembalian ekonomi. Yang setuju katakan amin. Yang susah dibalik Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi Anda tahu, di dalamnya ini mau enggak Anda? Yang kedua, pembalian keadaan apa? Politik. Nanti gimana kondisi politik kita? Semuanya ngomongnya susah. Ini aja, minggu kemarin kita tanya, siapa yang yakin hidupnya masih lama? Besoknya gempa Turki Pak. Lah kan aku kurang ngerti. Kondisi politik kayak apa? Kita kan enggak tahu. Tapi di dalam Tuhan ada pembalikan politik. Apa yang mengkhawatirkan? Kalau kita bersama Tuhan. Yang ketiga, pembalikan kondisi
emosi kita, hari demi hari kita dibalik Tuhan. Saudara setuju katakan amin. Tidak perlu khawatir. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang keempat, yang terakhir, pembalikan rohani, spiritual reversal. Yang kering rohaninya, yang mati, garing, dibuat menyala-nyala. Yang juga katakan amin. Yang butuh hal itu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, aku butuh pembalikan. Mari kita bangkit diri sama-sama, kita berdoa. Bagi Anda yang butuh pembalikan ini semua, Anda angkat tangan Anda di tempat Anda masing-masing. Bapa, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Pagi ini Kau berbicara pribadi lepas pribadi, Tuhan. Kau tahu kami tidak mau ada jurang yang terlalu tinggi, gap yang terlalu dalam, sehingga gak bisa menebus, tidak bisa mendobrak, sehingga apa yang Kau berikan sebagai kasih karunia pada diri kami ini Tuhan, bisa mereka lalui, semua mereka bisa nikmati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sendiri yang beracara Tuhan, hari ini yang mengalami belenggu-belenggu yang menyakitkan, yang menyengsarakan, Kau lepaskan belenggu mereka. Yang terikat dengan sesuatu yang buruk yang Kau tidak suka, Kau ikat. Lepasan itu Kau lepaskan Tuhan satu persatu. Kau bulurkan, Kau berikan mujizat-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu buat mereka semua di tempat ini Tuhan, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Yang mengalami kesakitan luar biasa, Kau sembuhkan hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku memintakan berkat daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan dengan iman. Amin. Tetap berdiri, mari kita angkat tangan kanan kita akan berdoa pengakuan iman. Kita awali dengan kata aku percaya. 2, 3, angkat tangan kanan kita. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Dan kita semua yang percaya kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah
lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjadi... Selamat malam. Boleh tanya Ibu dengan siapa? Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Esther Handoyo. Bu, kira-kira jualan nasi pecel rambah itu udah berapa lama? Baru 1 tahun lebih 1 bulan. 1 tahun lebih 1 bulan? 13 bulan ya. Awalnya kok bisa buka pecel rambah itu gimana, Bu? Nah memang dari dulu kita jualannya nasi pecel. Oh, cuma ditambahin saat itu kita diberkati memang sudah terbiasa jualan, terus kita lanjut di sini. Oh. Cuman karena tren viral baru ini ngetren kan, terus kita memanfaatkan. Kalau bukanya itu jam berapa, Bu? Jam 5. Jam 5 sore? Iya. Sampai habis? Sampai, nggak mesti sih, dari situasi. Jam 10 sampai jam 11. Kita juga mau bilang makasih udah dibantu buat di Lamtera berbagi juga. Sukses buat ibunya juga, buat bapaknya juga. Amin. Udah bisa repot-repot kita buat bantu kayak gini, Bu. Puji Tuhan, kita pun berterima kasih sekali bisa mendongkrak ya. Siapa tahu nanti jauh lebih. Amin. Halo, Shalom GBI Lamtera. Kami dari Komsel Youth Community mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan GBI Lamtera di acara Lamtera Berbagi pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah mendukung pecel rambah ini, saudara-saudara. Mungkin kalau saudara-saudara bisa mau coba, boleh silakan, ada di Tlogo Indah. Dan kami berharap semoga acara GBI Lamtera yang selanjutnya bisa lebih mendukung orang-orang sekitar, bisa merasakan kasih dari GBI Lamtera. Terima kasih GBI Lamtera. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah diakhiri, saya ingin, adakah yang baru pertama kali beribadah bersama kami pagi hari ini? Bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang setia. Ada? Oh iya. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Anda lihat, walaupun kita masuk tahun membangun, semua kegiatan yang Tuhan suruh tidak ada yang dikurangi, saudara. Lamtera Berbagi, kita tetap berbagi setiap bulan rutin, melarisi orang-orang yang di luar sana, yang bergereja di tempat ini pun tidak, agamanya apa lo belum tentu Kristen, yang mereka sulit dalam ekonomi. Kita beli makanannya, kita bagikan ke orang-orang di sekitarnya secara gratis. Saudara, kalau Anda digerakkan Tuhan, jangan pernah Anda bahasa Jawanya ngilai Tuhan, saudara. Saya tidak kurang-kurang memberikan contoh kepada Anda. Semua ini kalau Tuhan memang suruh Anda, saudara, percaya saja, tidak akan pernah kita meminta-minta. Yang setuju katakan amin. Angkat amplop persembahan di tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan, ini tangan-tangan kami yang terangkat, kami serahkan apa yang menjadi bagian kami untuk memuji dan muliakan-Mu dengan harta kami, Tuhan. Engkau tahu, Engkau yang paling tahu di mana tempat yang paling subur untuk kami tanam, sehingga kami bisa menuai sesuai yang Tuhan inginkan. Biarlah kita semuanya sebelum kita pulang, angkat kedua tangan kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah.
kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Apapun musimnya, Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Dan kita semua yang percaya dengan iman dan diberkati Tuhan, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all.